Ya. Jadi kalau dikatakan Lukas 22 ayat yang ke-7, kita baca saudara. Dia berkata, karena itulah aku telah berkata kepadamu, bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika hal itu tidak dikaruniakan kepadanya dari Bapa-Ku. Tidak seorang pun dapat percaya akan jalan keselamatan yang satu-satunya itu jika Yahweh tidak mengaruniakan kepadanya. Tapi bagaimana orang itu tahu bahwa ada karunia yang ditawarkan oleh Yahweh kepada dia? Kita harus beritakan, saudara. Kita harus sampaikan. Ya, jangan diem. Jangan mingkem. Harus beritakan, karena itu tanggung jawab yang Yahweh berikan kepada kita. Mari kita buka Yeskiel 33, saudara. Ini tanggung jawab saya dan saudara. Yeskiel 33. Jangan sampai kalau kita sudah tahu yang benar, kita tidak melakukan dan tidak memberitakannya. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Buka Yeskiel 33 ayat 8 dan 9. Ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 8-nya, 1 sampai 7, kita akan tahu ya, bahwa apa yang Yahweh nyatakan kepada Yeskiel, ya, bahwa dia menyatakan ada penjaga, ya, penjaga itu yang bersiap-siap dengan sangkakalanya. Jadi kalau pedang itu datang, firman itu datang, saat itu datang, itu malaikat itu harus, penjaga itu harus membunyikan sangkakala. Jadi kalau sangkakala itu sangkakala itu berbunyi, tapi orang nggak mau bersiap-siap, ya, maka pedang itu akan menghabiskan orang-orang itu dan penjaga itu bebas dari tanggung jawabnya. Tapi kalau penjaga itu sudah dikasih sangkakala, dia lihat pedang itu datang dan dia tidak meniup sangkakala itu, sehingga umat Yahweh itu mati binasa oleh pedang itu, Yahweh akan menuntut tanggung jawab dari para penjaga itu. Hai imam-imam, hai hamba-hamba Tuhan, manusia-manusia yang bilang aku hamba Tuhan, aku bergaul dengan Tuhan, tapi kau sendiri tidak berjaga-jaga, kau tidak melakukan tugasmu sebagai penjaga yang Yahweh percayakan kepada engkau. Perhatikan ayat 33. Yeskiel 33 ayat 8 dan 9. Jika aku berfirman pada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti akan mati, engkau tidak berkata apa-apa untuk mengingatkan orang yang jahat itu dari kelakuannya, orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun jika engkau mengingatkan orang yang jahat itu dari kelakuannya supaya berbalik, tetapi dia tidak berbalik dari kelakuannya, dia akan mati di dalam kesalahannya, namun engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi jangan pikir, oh saya sudah selamat. Emang gue pikirin daripada cari ribut. Saudara, kita gak perlu ribut, saudara. Beritakan firman. Tapi ada kalanya kita harus menyatakan itu dengan tegas, saudara. Kalau tiba-tiba kita beritakan firman, orang datangnya itu kita perlu kasih tahu sama mereka dengan penuh ketegasan. Gak main-main, saudara. Kau belajar bagaimana Yahweh kalau memberikan roh kenabian, roh penginjil, roh rasul kepada seseorang, mereka gak akan jadi orang menyek-menyek, saudara. Itu sebabnya kalau saudara gak bersungguh-sungguh dengan firman, saudara akan jadi orang menyek-menyek. Saudara gak berani menyatakan yang tegas. Saya bukan psikopat, saudara. Tuhan saya juga bukan Tuhan yang psikopat, yang gak ada A-I-O-E-O, tiba-tiba nampar orang, maki-maki orang. Enggak. Saya senang dengan hal yang lembut-lembut. Dan kata lembut-lembut itu untuk orang yang punya kelembutan hati, untuk diajar dan dituntun di dalam kebenaran firman Yahweh. Ngapain mesti galak-galak kalau orangnya lembut, saudara? Buang-buang energi. Ya, itu sebabnya. Ya, itu sebabnya. Jangan tertipu dengan pengajaran palsu.
Dan selalu berkata, selamat, selamat, selamat itu adalah anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena iman. Saudara baca firman. Di dalam Yakobus dibilang bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Kita nggak hanya diselamatkan hanya karena iman, saudara, tapi iman dan perbuatan. Karena perbuatan adalah bukti iman kita. Kita nggak bisa bilang kita beriman, tapi kita nggak berbuat. Malah ada orang yang bilang bahwa Abraham dan orang-orang yang dicatat di dalam kitab suci itu tidak dikenal dengan imannya, tapi perbuatannya. Saudara salah. Kalau saudara cuma berbuat, tapi saudara nggak dalam iman, kitab suci mencatat perbuatan orang tanpa iman itu kain kotor, saudara. Dan sebaliknya, kalau kita cuma beriman, nggak berbuat, firman mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus tahu bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Maha Pencipta itu, dan kita hidup di dalam iman dan perbuatan. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 25 sampai 28 sampai 29. Apa yang Yahweh katakan melalui Yohanes dan dicatat di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya tiba ketika semua orang yang berada di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka akan keluar, yaitu mereka yang telah melakukan hal-hal yang baik menuju kebangkitan bagi kehidupan, sedangkan mereka yang telah melakukan hal-hal yang jahat menuju kebangkitan bagi penghakiman. Saudara jangan bilang, mati, nanti bangkit. Saudara nggak mau hidup di dalam iman dan perbuatan. Saudara nggak bangkit untuk masuk ke surga. Saudara bangkit untuk masuk di dalam penghakiman. Kita semua akan dihakimi, saudara. Tapi kita yang hidup di dalam Yesua, Yesua akan menjadi pembela saya dan saudara. Yesua akan menjadi lawyer saya dan saudara, pengacara saya dan saudara, yang akan berdiri di hadapan Bapaknya yang adalah dirinya sendiri. Dan sebabnya saudara, kitab suci mencatat waktu murid-muridnya laporan sama Yesua, mereka semua setan-setan tunduk di dalam namamu. Yesua bilang, jangan bangga dengan setan-setan tunduk dalam namaku. Itu udah jelas setan-setan tunduk dalam namaku. Tapi kamu harus ingat, berbahagialah, bersyukurlah jika namamu dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi jangan bangga, dia mengadakan mujizat, yang sakit disembuhkan. Itu udah jelas, itu pembelaan atas firman yang dilakukan, bahwa di dalam namanya semua perkara itu tunduk di dalam namanya. Apalagi kalau dilakukan dengan iman. Walaupun kita nyebut namanya salah, Yesua tahu apa yang dia maksudkan. Tapi kalau kita sudah dikasih tahu ini loh nama yang benar, tapi kita nggak mau masuk dalam pengajaran, kita penipu, saudara, pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Kalau kita nggak mau hidup sebagaimana dia hidup, kita pendusta. Yesua udah bilang, aku memberitakan nama Bapakku. Jadi kalau kita nggak seperti Yesua, kita against dengan Yesua, kita nggak memberitakan nama Bapaknya, kita bukan orang yang akan dicatat dalam kitab kehidupan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita nggak tahu, Yesua bilang kalau kamu buta, kamu akan diselamatkan. Tapi kalau kamu sebenarnya sudah melihat, kamu sebenarnya buta tapi kamu mengaku melihat, dosamu tetap ada. Siapa orang buta yang merasa sudah melek? Mereka yang nggak mau baca firman, mereka yang nggak mau terima pengajaran, mereka yang nggak mau sungguh-sungguh untuk mengenal pengajaran yang sesungguhnya. Mereka yang selalu bilang, udahlah, Yesua kan sama dari kemarin, sekarang, dan selamanya. Kalau Yesua sama dari kemarin sampai selamanya, Yesua nggak pernah ganti nama. Yesua nggak pernah ganti nama Bapaknya. Yesua nggak pernah ganti pengajaran.
Yosua nggak pernah ganti-ganti ketetapan Yahweh. Yang Yosua perbaharui adalah korban penghapusan dosa yang dulu dinyatakan dengan domba yang lahiriah. Dia telah turun menjadi domba yang maha kudus di dalam rohnya, satu kali untuk selamanya. Itu yang kita hormati, kita rayakan, kita masyurkan, kita permaklumkan, agar semua dunia tahu bahwa hanya di dalam Dia ada keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Yosua adalah roti dari surga. Sebagai penutup pengajaran ini, kita akan membaca Yohanes 8 ayat yang ke-12. Siapa dia? Dia penasihat ajaib, sanggup memberikan nasihat yang luar biasa kepada saya dan saudara. Dialah juru selamat yang adalah terang bagi saya dan saudara. Jika kita hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita. Itu sebabnya nggak ada yang tersembunyi yang kita tidak akan memahaminya kalau kita mau terus masuk di dalam pengajarannya. Mari buka Yohanes 8 ayat yang ke-12. Selanjutnya Yosua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Saudara nggak perlu ragu. Saudara nggak perlu masuk di dalam perbudakan pengajaran salah, karena Dia adalah terang. Itu sebabnya jika kehidupan kita, ibadah kita bersungguh-sungguh untuk semakin mengenal Dia, nggak bisa enggak, saudara. Saya ketemu sekian banyak hamba Yahweh yang hari ini mereka beria-ria. Mereka berani bayar harga untuk dibawa kembali kepada kebenaran sesungguhnya. Itu bukan kekuatan kita. Yesus sudah berkata bahwa barang siapa yang akhirnya percaya dengan pengajarannya, itu karena roh Bapaknya, roh Dia sendiri menarik orang itu, saudara. Ya, karena Dia adalah terang. Saudara kalau bawa lilin, ya, saudara ke tempat yang gelap, nggak bisa enggak, saudara. Seberapa dekat posisi kita dengan lilin itu, sedemikianlah kita bisa melihat terang itu. Jadi kalau saudara jaga jarak dengan terang itu, oke, terang, engkau hanya membuka mataku untuk bagaimana dapat pekerjaan, engkau membuka mataku bagaimana supaya aku dapat istri yang oke, suami yang oke, atau hal-hal yang lain. Terang itu hanya untuk menerangi hal-hal yang fana. Hanya itu yang kita dapati. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, Engkaulah terangku, Engkaulah juru selamatku, Engkau segalanya dalam hidupku. Terangi hidupku untuk segala hal yang Kau mau singkapkan dalam hidupku. Itu sebabnya waktu kita baca, kita nyanyi satu lagu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat melewati jalan-Mu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kudus, kudus Yahweh, kudus nama-Mu, nama yang beri menang, Yosua namanya. Saudara, waktu kita panggil Yosua, kita sedang berkata pada pribadi yang sama itu, yang satu itu. Kita sedang berkata Yahweh suaku, Yahweh juru selamatku. Jadi gak ada dua pribadi antara Yahweh dan Yosua. Dia cuma satu pribadi. Dialah Yahweh, dialah Yosua, dialah Roh Kudus itu.